Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita tim Mata Setan. Pemirsa Mata Setan dimanapun Anda berada, malam ini kita akan berbincang-bincang ringan nih dengan Prabu Anom, Pangeran Dali, dan ditemani juga Panglima Suropati. Kita akan berbincang-bincang masalah rantai babi. Hasil dari pengambilan kita kemarin, ada beberapa sudah kita dapat dari WhatsApp, pertanyaan dari para pemirsa juga dari Mata Setan. Nah, ini RB yang kemarin kita berhasil dapatkan. Nah, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Mata Setan kepada tim kita. Nah, hari ini kita akan kupas satu-satu pertanyaan, akan kita jawab. Mudah-mudahan dari jawaban kita ini bisa dimengerti dan menambah wawasan dan pengalaman kita dalam menyikapi namanya mustika rantai babi ini. Nanti pertanyaan kita akan mengajukan ke Pangeran Dali. Salah satu pertanyaan kita akan jawab satu pertanyaan dulu. Oke, Pangeran Dali, ini pertanyaan ini yang umum ini, yang awam, biasa di di dalam masyarakat ini kan. Apa sih rantai babi itu? Terus asal usulnya gimana nih mitosnya? Kan sudah banyak mitos nih berkembang di masyarakat macam-macam ini. Apakah dari babi yang mandi atau babi yang sudah meninggal, sudah tua, kan kita kan nggak tahu nih mitosnya gimana. Karena kan kemarin Prabu Anom dan Pangeran Dali sudah termasuk salah satu yang kemarin yang mengambilnya. Jadi lebih paham lah asal usul dan mitos dari rantai babi. Coba dijelaskan dulu Pangeran Dali. Sebetulnya begini. Saya kupas sedikit, saya lihat bahwa kemarin bukan kita mengambil rantai babi itu. Kita inginnya itu hodam yang ada di babi itu. Di babi itu sebetulnya bukan babi, itu manusia. Manusia, makanya ada nama itu kemarin. Dia sebut namanya Raden Satria. Raden Satria. Raden Satria, berarti kan nama ada itu. Mana ada babi itu punya nama Raden? Artinya dia tuh salah satu manusia. Manusia yang waktu dulunya kita nggak tahu zamannya tahun berapa, kemungkinan kita belum lahir dia sudah ada. Dia sudah dulu sakti, kuat, mempunyai kelebihan lah. Mungkin dari belajar bagaimana bentuknya badannya itu tahan dibacok, tahan dibakar, tahan ditembak. Itu kekuatan yang dia pelajari, ilmu Allah itu sebetulnya ilmu Allah. Bukan dalam arti kata dia belajar dengan babi, bukan. Dia belajar ilmu Allah. Tapi ilmu Allah yang dipelajarinya itu membuat badan dia tuh merasa hebat, kuat. Ya, kekuasaannya kan Allah, yang kuat tuh Allah. Segala kemujizat Allah tuh bisa terjadi dengan kekuatan keinginan manusia. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia tafakur, memohon kepada Allah. Dengan segala kekuatannya itu, maka Allah berikan kekuatan itu. Tapi kita walaupun dapat kekuatan tersebut, kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, karena itu bukan kekuatan dia, kekuatan Allah. Nah, akibat dari kekuatan itulah seorang manusia ini kadang tuh memiliki keangkuhan, kesombongan pada diri dia itu. Sombongan itu dia sehingga lupa siapa yang menciptakan dia tuh lupa. Dia taunya dirinya aja yang kuat, karena dia dipengaruhi sebangsa iblis, setan yang mempengaruhi dia tuh, kamu sudah hebat, kamu kuat. Nah, di sini timbul keangkuhan, kesombongan. Nah, sehingga Allah berkata lain, manusia ini kan berbintangnya dengan aku nih, sehingga dia kuat. Kok dia bisa sombong bahwa dia merasa dirinya kuat? Nah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah melihat saja.
tingkah laku manusia itu nanti, nah, dikala kau meninggal atau mati, tetap akan meninggal, akan mati. Manusia yang hidup tetap mati. Kodrat dia mati itu menjelma menjadi babi. Nah, tapi babi itu bukannya babi yang ada di hutan-hutan itu. Babi yang hutan itu binatang, itu beda dengan yang punya rantai babi ini, beda. Ini manusia yang sakti mati menjelma menjadi babi dan diberikan kemujizatan Allah, mustika yang disebut rantai babi. Rantai babi ini, makanya dia nggak bisa gabung-gabungan babi lain, nggak bisa. Dia tersendiri. Itu yang dikatakan babi tunggal. Dia orang tua babi tunggal katanya. Nah, babi itu besarnya lumayan besar, nggak seperti babi-babi biasa. Keanehan babi itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam gelap hitam, bukan babi-babi yang biasa. Kan beda, bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang berjanggut-janggut, ada yang berbulu-bulu kayak sapi, atau berbeda. Besarnya tuh berbeda sekali. Dia ada di hutan juga, karena dia di kota dipukul orang ini nanti. Mau tidak mau dia bermainnya di hutan juga. Di hutan rimba tapi tersendiri. Berdiri sendiri, merajai seluruh babi yang ada di hutan. Itu sebetulnya manusia. Nah, jadi selagi dia masih menjadi babi tunggal itu, seorang manusia itu, dia tetap berwujudnya babi. Nah, apabila nih babi itu senang dengan seseorang, atau kita minta kayak kemarin secara silaturahmi nih, Puyang, kita bikin assalamualaikum, bersilaturahmi sama dia, ada nawaitu niat seorang manusia hamba Allah untuk merawat dia, seperti yang diminta oleh saudara saya, siapa nih? Prabu Anom ini, untuk merawat sosok babi tersebut, sosok manusia tersebut yang berbentuk khodam. Makanya itu juga kita rayu, mau nggak Puyang? Kalau mau ikut, kami ingin mustika itu diberikan kepada kami. Karena mustika itu, selagi mustika itu ada di dia, ada di badan dia, maka dia tetap jadi jelmaan, jadi babi. Kalau mustika itu sudah diberikan kepada kita, kemarin sudah sah hijab kabulnya kemarin, dia berubah jadi manusia lagi, tapi manusia yang tidak tampak. Sehingga manusia itu yang dikatakan goib. Tapi penjelmaannya itu ada. Kalau kita bicara soal penjelmaan, kadang manusia ini bingung yang mana orangnya. Kan alamnya kan dua, ada alam gaib, ada alam nyata. Orang yang tertentu saja yang bisa melihat itu khodam, bukan orang nyata. Tapi khodam itu di mana orang itu merawat dia di situ. Jadi kalau seandainya orang itu memelihara, bisa merawat irbi itu, rantai babi itu, sehingga khodam babi yang disebut satria tadi mengikuti dia, dianggap dia ini adalah tuannya, maka dia akan melindungi tuannya itu dari segala ancaman, mau senjata tajam, mau senjata api, mau dibakar. Nah, yang dibakar itu, yang ditembak itu, yang dibacok itu bukannya saudara kita ini, bukan manusia, saudara kita ini tetap luka. Tapi karena itu khodam bantu dia bertapis, nggak bisa. Sebetulnya secara kasat mata bukan dia yang kena pukul itu,
Bukan dia yang kena bacok itu, ini yang kena bacok ini, yang kuat ini, satria ini sebetulnya. Nah, itu yang dikatakan rantai babi. Kalau babi juga, yang babi yang dikatakan babi siluman itu beda lagi. Nah, beda lagi. Kalau babi siluman itu sudah tercipta dari Allah. Sudah tercipta siluman, namanya siluman babi. Siluman babi dengan rantai babi beda. Kalau siluman babi penjelmaan itu sebangsa jin yang menjelma menjadi siluman babi. Kan jin ini bisa menjubah sebagai babi, bisa menjelma sebagai ular, bisa menjelma sebagai kuda, cecak, apapun bentuknya bisa jin itu menjelma. Nah, itu yang dikatakan penjelmaan siluman. Nah, beda kalau rantai babi ini bukan siluman, manusia. Manusia yang dulunya sakti, kodratnya dia mati karena dia sesat, dia merasa dia yang kuat, yang hebat, lupa dengan Allah yang menciptakan dia, tidak pernah sujud dengan Allah, maka dia akan kodratnya menjadi babi dan mempunyai mustika yang disebut rantai babi. Nah, itu tanya lagi masalah apa tuh yang kami tanya tadi, kalau orang bilang bahwa rantai itu babi mandi diambil rantainya, nah, itu ya. Iya. Kalau babi itu nggak ada rantai, kalau rantai itu ada di pasar, nggak ada. Babi nggak ada rantai. Kalau anjing ada rantai di anjing, yang di rantai. Babi itu, rantai babi itu ada di badannya dia, makanya dia menjalma sosok babi. Jadi bohong kalau orang bilang bahwa itu babi mandi nanti rantainya disangkutin atau di ranting diambil manusia, bohong itu. Saya ini sudah pernah dulu itu mengejar babi yang ada di hutan. Yang dikatakan orang itu ada rantai babi. Saya tunggu hutan itu berjam-jam, saya tunggu di hutan itu malam, jam 2 malam. Ternyata babi itu lebih tahu. Manusia itu lebih tahu, dia yang hodam babi itu kita mau ngambil. Nggak ada dia ngantuk, itu kan badan di badan dia. Gimana mau ngantungin? Menjelma menyatu di badan dia, kekuatan itu. Nah, itu yang dikatakan nggak ada yang namanya rantai itu babi punya rantai maka diambil manusia, itu bohong itu. Itu. Berarti rantai babi ini sebenarnya itu memang goib jadi bentuknya ya? Iya, goib. Dia goib. Jadi nggak bisa dilihat oleh manusia kasat mata. Walaupun bisa lihat kasat mata, itu hanya penjelmaan babinya. Ah, itu benar. Jadi babi itu, penjelmaan babi itu goib juga sebetulnya. Kadang kelihatan, kadang enggak. Nah, tapi rantainya itu selagi mustika di badan dia tetap menjelma jadi babi nyata. Kadang kelihatan, kadang enggak. Kalau mustika itu diberikan kepada manusia, nah, berarti dia senang dengan manusia itu, atau kita minta dengan cara silaturahmi dia kasih. Nah, dia berubah menjadi manusia, tapi manusia goib yang tidak bisa dilihat mata, tapi di dekat orang itu, sehingga dia bisa melindungi orang itu dari segala ancaman. Itu yang dikatakan rantai babi. Nah, ini sudah pertanyaan lagi nih Pangeran. Ini kan yang banyak minat anti babi ini rata-rata orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Ini bisa dijelaskan secara spesifik fungsi dan kegunaan rantai babi ini untuk mereka yang punya kedudukan tinggi tadi. Kuncinya rantai babi itu, apabila kita ingin memiliki suatu benda yang bentuknya goib, salah satu kita kuatkan iman kita dulu. Iman itu sangat penting, agama dulu. Karena rantai babi ini kan orang yang kira-kira sesat dianggap. Katakanlah murtad, yang tidak mengakui bahwa dirinya kuat, padahal yang kuat itu Allah, yang saya bilang tadi kan. Nah, sehingga dia itu kepengennya dia itu ikut dengan orang benar.
bukan orang nggak benar. Nah dia melihat juga yang diikutnya siapa nih, yang diikutnya siapa, agar rantai babi ini, hodam babi ini, manusia ini yang sakti ini mau ikut dengan orang ini ya, dia lihat dulu orang ini seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, karena dia pengennya tuh mendapat pahala juga dari Allah itu, sehingga dia akan berbuat kebaikan. Makanya dia mengikuti orang yang baik. Jadi dia lihat orang ini sholat, oh begini sholat, walaupun dia nggak bisa lagi sholat, namanya orang sudah jadi bisa begitu berubah jadi wujud itu nggak bisa. Tapi dia manusia tuh goib, nggak bisa lagi sholat. Tapi dia melihat aja senang, oh begini cara sholat, oh ngapa saya nggak dari dulu sholat ngadap Allah, bersujud dengan Allah, nggak mungkin saya jadi seperti ini. Itu namanya dia tuh menyesali perbuatan dia, makanya dia inginnya berbuat kebaikan untuk orang, makanya dia mau nolong orang itu asal orang yang memegang mustika rantai babi ini orang baik, bukan orang-orang jelek, bukan orang-orang yang kira-kira sesat. Kalau orang sesat yang megang rantai babi ini nggak mau, dia dipastikan nggak mau. Ngapa nggak mau? Karena dia sendiri saja sesat, kok ikut dengan orang sesat? Kan nggak masuk. Pengennya dia itu bertobat, melihat kebaikan orang ini, mau ia ikut, sehingga dia betah. Percuma saja kalau misalnya mustika itu, rantai babi dipegang orang sesat ini, kalau hodamnya nggak ada di situ, percuma. Supaya hodamnya itu dekat dengan kita, membantu kita dalam dari segi kita berurusan, dari segi kita dalam ancaman seseorang, atau kita nggak ada musuh, tahu-tahu orang bacok kita, nah dia bantu kita karena kita orang baik. Kalau orang jahat yang pegang rantai babi, saya putuskan nggak mungkin dia bantu orang itu. Karena apa? Dia aja sesat, nggak mungkin dia bantu sesat. Ngapain saya ikut dengan orang sesat? Saya udah sesat, kapan saya mau berubahnya? Kapan saya mau bertobat dengan Allah? Kalau saya saja sudah sesat, orang ini sesat, bikin saya sesat, nggak mungkin. Makanya dia mencari orang-orang seperti, mungkin ada kiai. Nah kiai itu dilihat juga, jujur nggak kiai itu, atau ustadz, atau nggak ustadz, atau orang baik saja. Orang ini baik, jujur, berpendidikannya tuh ramah, tamah, nah itu senang dia. Makanya orang-orang yang pendiam, orang yang tenang, orang yang kira-kira nggak macam-macam, biasanya orang itu berisi itu pasti ada pegangan berisi. Karena apa? Karena hodam-hodam, orang-orang yang sakti dulu tuh pengennya itu menolong orang-orang baik, bukan orang-orang jahat. Karena dia tuh pengennya berubah menjadi orang yang benar juga. Allah wa'alam, apakah dia ampuni oleh Allah dengan pembantuan dia tuh, itu saya nggak tahu juga, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Nah, Allah juga kan maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Nah, tinggal keputusan itu keputusan Allah, bukan keputusan. Tapi dia berniatnya untuk berbuat baik, untuk merubah diri dia, karena dia dulu jahat, karena dia dulu tuh katakanlah nakal, pengennya berubah. Nah, kalau nggak nakal nggak mungkin jadi dia seperti penjelma seperti itu. Nah, itu aja. Gimana? Jadi kalau seandainya ada yang kedudukan tinggi, misalnya pejabat atau apa, berarti memang masih dilihat dulu ya. Lihat dulu keimanan dia juga. Bisa nggak dia dan hodam ini ikut dengan dia? Iya. Nah, makanya bisa. Kalau seandainya bisa, misalnya ini ada pejabat yang bagus, yang baik, ya kan? Mungkin orang berkedudukan tinggi kan? Berarti rantai babi ini juga bisa mendongkrak untuk karir juga ya? Bisa. Nah, karena dia hodam kuat. Jadi hodam kuat, mau dalam perlindungan, mau dalam pengasihan, dia bisa narik. Dia bisa bantu orang ini
katakanlah dari segi hal dia misalnya mau memajukan usaha dia, nah dia bisa katakanlah misalnya ini kan Khodam ada nama nih, bisa contoh Joko Satria nih, nah dia kan berhubungan baik dengan Joko Satria ini, nah sehingga dia bisa kirim Al-Fatihah atau gimana cara agama yang lain, atau kan agamanya ada empat, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Artinya mau agama apapun yang penting orangnya baik. Nggak ada yang pilih agama itu tiang tuh tiang agama. Artinya tiang apa artinya tiang kalau rumahnya jelek. Nah yang rumah ini perbuatan. Nah jadi perbuatan yang baik, perbuatan yang kira-kira tidak menyakitin orang, ya, bergaulnya baik. Siapapun manusia nggak pilih agama, dia pasti ikut, dia pasti bantu. Nggak ada agama Kristen dibantu, agama Islam enggak. Agama Islam dibedakan dengan agama Buddha enggak. Jadi seluruh agama manusia ini kan seluruhnya punya agama, kecuali orang itu kafir, lain lagi tidak punya agama. Kalau dia masih punya agama, orang baik. Biasanya orang punya agama itu pasti orang baik. Mau agama Kristen, mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau agama Islam, kalau dia memang benar-benar beragama, pasti orangnya berbaik. Percuma aja kalau orang itu beragama, kalau sifatnya jelek, itu tidak beragama artinya dia. Nah, kalau beragama, dipastikan Khodam ini bantu dia dari segi hal apapun bentuknya. Tinggal dia komunikasi dengan Khodam ini, kirim Al-Fatihah. Kalau secara agama Islam kita kirim Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah namanya ada, kirim Al-Fatihah. Kan makanan Khodam nggak ada yang makanan yang lain kecuali Al-Fatihah. Setahu saya Al-Fatihah itu makanan seluruh yang hidup maupun yang mati. Jadi artinya cara penghormatan beda. Kalau cara penghormatan, nah ini Puyang hobinya makan apa nih? Biasa EB makannya itu keladi-keladi yang gatal. Ya kasih aja keladi gatal. Itu makanan dia. Tapi rohani itu jasad, jasmani dan rohani. Jasmani jasad itu makan. Kalau rohani Allah itu, kalau kita Tuhan bagi agama lain. Berarti beda antara jasmani rohani. Makanya manusia hidup itu kan dua yang dibutuhkan, ibadah jasmani dan ibadah rohani. Ruhani ini ruh yang menghadapkan ke Allah, sedangkan jasmani itulah makan dan minum. Nah, seperti yang rantai babi ini biasanya kadang dia makan cacing, kadang dia makan pintanya kecapi, kadang dia minta makanan ubi, kadang dia minta makanan keladi gatel itu. Nah ini Allah alam, itu keinginan masing-masing manusia kan berbeda. Nah, tinggal lagi kita komunikasi sama dia. Dia ini makan apa sebetulnya? Puyang, kamu makan apa yang senang kamu? Oh makanan saya misalnya ini ubi misalnya, kasih ubi. Nah, secara goib dia udah makan, itu kesenangan dia. Tapi tetap kalau kita ibadah, kita kirim Al-Fatihah kepada dia, rohaninya itu. Baiklah pemirsa, tadi sudah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang secara umum ditanyakan oleh teman-teman kita dari pemirsa Mata Setan yang sudah menghubungi kita masalah untuk rantai babi ini. Nah, ternyata rantai babi ini dulunya memang manusia yang sesat, yang sombong, yang angkuh. Ketika dia meninggal, kodratnya itu menjadi rantai babi. Tidak sembarang orang yang bisa memiliki mustika rantai babi ini. Sebetulnya begini, saya kupas lagi ya. Sebetulnya manusia itu baik semua. Akibat dipengaruhi oleh iblis dan setan tadi, sehingga manusia itu lupa dengan Allah itu yang menciptakan dia, lupa karena Allah itu yang berilmu, lupa karena Allah itu yang mempunyai langit dan bumi ini, sehingga dia punya kesombongan, keangkuhan. Itu sebetulnya jangan disalahkan manusia. Manusia itu benar semua, tapi
nggak ada yang manusia itu kira-kira benar. Kalau ada benar semua manusia itu nggak ada setan turun ke muka bumi ini untuk mempengaruhi manusia melalui nafsunya itu. Nah jadi artinya inilah turunnya kitab-kitab suci Al-Quran atau kitab Zabur, dulunya kitab Taurat, kitab Injil, termasuk kitab agama Islam, kitab Al-Quran, untuk membenari manusia itu dari kesombongan itu. Jangan terjadi kesombongan sehingga Allah itu sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, nggak mungkin kita kodar kita seperti ini. Dari manusia ya, kita dikubur kembali ke Allah, dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari angin kembali ke angin. Karena 4 unsur manusia ada 4 unsur: angin, api, air, tanah. Kembali ke alam lagi, ruhnya itu kembali ke Allah. Jadi artinya kalau dia nggak kembali, dia menjadi penjelmaan ini kesalahannya dia sendiri, kesombongan dia sendiri itu. Jadi sebetulnya intinya gini, berarti pangerannya. Ya. Ini juga mustika rantai ini sebagai contoh. Maka contoh. Sebagai contoh untuk kita yang masih hidup, yang masih berpikir. Ya. Ya kan? Bagaimana kita menahan hawa nafsu tadi agar tidak bisa dipengaruhi oleh setan atau iblis tadi. Iya benar. Kalau terpengaruh, ya ini sudah contoh. Nanti Babina salah satu contohnya. Ya kan? Kontraknya menjadi babi ini. Nah, ini pelajaran untuk kita yang masih hidup di sini. Jangan melanggar dari, kalau kita agama Islam ya jangan melanggar dari ketentuan dari Allah. Kita jauhi semua larangan Allah. Ya, agar iblis tidak bisa mempengaruhi kita. Nah, inilah contoh yang harusnya kita yang berpikir ya. Satu poin yang saya kupas lagi, bahwa Allah sudah katakan bahwa tidak menjadikan jin dan manusia itu serta makhluk yang lain di muka bumi ini untuk tunduk kepadaku. Artinya kita ini nggak ada apa-apa, manusia, jin, setan itu nggak ada apa-apa di mata Allah, itu nggak ada apa-apa itu. Harus tunduk sama dia. Ini nggak tunduk sama Allah itu, makanya jelmanya jadi ini. Kalau dia tunduk, kalau dia ngakui Allah yang kuat, kalau dia ngakui Allah yang hebat, Allah yang merasa angkuh, wajar karena dia yang memiliki. Kalau kita nih nggak ada, kita ada diciptakan, kita agar bakal mati. Nah kadang manusia inilah yang dikatakan tadi pengaruh-pengaruh dari setan dan iblis tadi. Kan sudah ada perjanjian. Dari awalnya Adam turun ke bumi ini, itu sudah perjanjian, ya Allah, uji setan, izinkan kami untuk menggoda manusia menjadi pengikutku, pengikut iblis tadi. Makanya kita nih kalau bisa jangan jadi pengikutnya dia, jangan jadi kesombongan. Kalau sombong itu kan ikutnya dia. Iya. Nah, kalau dia, makanya Allah kirimkan kitab-kitab itu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab yang terakhir. Untuk apa? Untuk membenari dari diri kita dari kesombongan tadi. Nah itu. Oke, baiklah Pangeran Dali. Ya. Nah, sudah kita jelaskan tadi ya, sudah jelaskan oleh Pangeran Dali untuk asal usul rantai babi ini. Sudah asal usulnya, apa fungsi dan kegunaannya, kepada siapalah yang bisa merawatnya, itu tidak sembarang orang. Dia memilih juga kan, memilih yang mau diikutinya, dijadikan dia tuan. Juga dari pengupasan tadi kan, pengupasan dari Pangeran Dali, bahwa ini adalah contoh, salah satu contoh untuk kita yang hidup ini untuk berpikir kita mati mau kemana. Nah, jadi mau menjadi seperti ini atau mau balik kepada Allah. Jadi kita yang berpikir, ini adalah salah satu contohnya. Oke, cukup sampai di sini untuk pengupasan rantai babi kita. Mungkin nanti kita akan mengupas mustika-mustika lain yang ada di mitos yang ada di masyarakat. Baiklah, Pangeran Dali, Prabu Anom, dan Panglima Surapati, kita cukupi untuk acara malam ini. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di manapun berada, pemirsa Mata Setan,
Jadi begini ya, ada mitos orang bilang rantai babi ini bukan gatal. Karena apa? Karena dia tidak bersilaturahmi. Kalau kita bersilaturahmi dengan dia kan punya hodam nih, yang nama silaturahmi. Gimana caranya dia senang sama kita? Ini kan sama macam manusia, kita silaturahmi. Nah, gini caranya ya. Saya kasih contoh nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soibul Go'ibul Khodam, Khodamullah, Khodam Quran Nur Karim. Khusus wali khusus, Saibul Go'ib, Saibul Khodam yang bersemayam di mustika ini. Mohon terima silaturahmi kami wa ana ismu Alamsah bin Samsul Bahri bin Dawam bin Pangeran Dali bin Abi Adam Umi Siti Hawa radhiyallahu an sayul lillahi lahul Fatihah. Aku kirimkan Al-Fatihah ini kepada saudaraku yang dulu-dulunya ini, termasuk Raden Satria. Al-Fatihah khususon ku hadiahkan kepada Raden Satria Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum Puyang Raden Satria, mohon izin cucumu untuk memegang mustika ini dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya pegang ya, rantai babi ini nggak ada mustikanya, yang namanya ada, kata-katanya ada. Assalamualaikum Puyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Udah bisa dilihat pemirsa, ini udah dipraktekkan oleh Pangeran Dali bahwa kalau kita silaturahmi, kita izin, efek negatif dari rantai babi yang sering ini nggak berpengaruh kita. Nggak ada yang badan gatal-gatal, nggak ada. Asal tahu cara silaturahminya. Karena silaturahmi ini saling menghormati. Karena dia salah satu manusia juga yang dulunya pernah seperti kita juga. Nah, kita silaturahmi, samalah kita silaturahmi dengan sebangsa manusia yang hidup sekarang ini. Kalau kita silaturahmi baik-baik, orang itu baik sama kita, sama seperti dia. Ya, nggak ada pengaruhnya gini. Walaupun dia dalam arti katanya tuh dimitoskan orang pasti yang megang rantai babi itu gatal, nggak ada. Ini saya pegang, ya. Ini contoh, ya. Assalamualaikum yang saya kembalikan ke umum. Itulah pemirsa, tim mata setan sudah diperhatikan oleh Pangeran Dali bahwa dengan makhluk apapun kita kalau silaturahmi tidak ada efek negatif ke kita, termasuk kita sama manusia ya harus silaturahmi. Itu sudah perintah dari agama bahwa pada makhluk apapun kita tidak boleh bermusuhan, ya, saling menghormati dan saling bersilaturahmi. Nah, itu yang utama, itu yang penting. Oke, baiklah, di penghujung acara malam ini, bincang-bincang malam ini, untuk saya mewakili dari Pangeran Dali, Prabu Anom dan Panglima Surapati, mungkin ada kata-kata yang salah dalam perbincang kita, ya mohon dimaafkan. Kalau memang ada yang bisa diambil dari hikmahnya di sini, ya mohon diambil untuk jadikan pelajaran kita, menambah wawasan kita. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.